Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azyu Surazi Azra, biasanya dipanggil Azyu, dengan NIM 2406 125904. Saya berasal dari Kampar, lebih tepatnya di Kasikan, dan saya sekarang di kelas TIPB. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan menjelaskan apa yang akan saya presentasikan. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang teori kejedal. Oke. Jadi, teori kejedal. Teori kejedal adalah atau yang biasa kita kenal yang dikembangkan oleh ahli kimia Jerman Johann. Kejedal pada akhir abad ke-19 adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar nitrogen dalam suatu sampel. Jadi, dari kejedal itu yaitu analisis kimia untuk menentukan kadar nitrogen dari suatu sampel, yang kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan kadar protein. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa nitrogen dalam sampel protein dapat diubah menjadi amonia yang kemudian dapat diukur secara kuantitatif. Kejedal itu terbagi menjadi 3, yaitu ada destruksi, ada destilasi, dan ada titrasi. Mari kita kupas satu persatu. Apa itu destruksi, apa itu destilasi, dan apa itu titrasi. Oke, jadi yang pertama dulu. Satu-satu, one by one, oke? Destruksi. Destruksi ini, tahap ini bertujuan untuk memecah sampel. Jadi destruksi itu tujuannya untuk memecah sampel, terutama pada protein, menjadi komponen-komponen penyusun. Jadi destruksi itu memecah sampel terutama protein jadi komponen-komponen penyusun. Termasuk, ya betul, seperti ditulis di sini, termasuk amonia. Proses ini dilakukan dengan memanaskan sampel dalam asam sulfat pekat dan katalis. Seperti selenium yang membantu mempercepat reaksi. Jadi itu adalah destruksi. Kalau kurang paham, nih baca di sini ada. Oke. Yang kedua ada distilasi. Bang, apa itu distilasi, Bang? Oke, mari kita jelaskan. Distilasi yaitu setelah destruksi. Jadi urutannya destruksi dulu, baru distilasi. Nggak boleh diacak-acak. Jadi setelah destruksi, hasil destruksi yang mengandung amonia didestilasi. Dalam tahap ini, amonium sulfat yang terbentuk dari reaksi destruksi diubah menjadi gas NH3. Bang, apa itu NH3? Cari di Google, belajar. Ya, baru dengan penambahan larutan alkali seperti NaOH. NaOH yaitu adalah itu nanti. Gas amonia kemudian dikumpulkan dalam larutan asam borat dan asam klorida. Asam borat dan asam klorida yang berfungsi untuk menangkap dan mengukur jumlah amonia. Kalau kurang paham, cari di YouTube yang lain. Yang ketiga, yaitu ada titrasi. Bang, apa itu titrasi? Ini dia titrasi. Titrasi, setelah amonia dikumpulkan, dilakukan titrasi untuk mengukur jumlah amonia yang ada. Larutan asam yang berisi amonia dititrasi dengan larutan standar basa seperti NaOH
hingga tercapai titik akhir titrasi. Nah, titrasi itu memang harus di akhir dia. Yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Misalnya phenolphthalein. Nah, ini tulisannya phenolphthalein. Dari jumlah asam yang digunakan dalam titrasi, dapat dihitung jumlah amonia dan selanjutnya kadar nitrogen dalam sampel. Cara kerjanya, jadi setiap pembagian tadi seperti destruksi, destilasi, dan titrasi itu ada cara kerjanya masing-masing. Yang pertama, betul, kita harus membahas tentang destruksi. Nah, destruksi ini cara kerjanya itu sampel yang mengandung protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung nitrogen dipanaskan dengan asam kuat. Biasanya sih asam sulfat H2SO4 dalam labu kejedal. Nah, katalis seperti tembaga sulfat CuSO4 dan kalium sulfat K2SO4 dalam labu kejedal. Katalis seperti tembaga sulfat dalam kalium sulfat ditambahkan untuk mempercepat proses destruksi. Nah, pemanasan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah pembakaran dan kehilangan nitrogen. Nih, destruksi akan dilakukan sampai larutan menjadi jernih dan berwarna kehijauan. Setelah proses destruksi selesai, protein dan senyawa organik lainnya akan terurai menjadi amonia NH3 dan senyawa nitrogen lainnya yang kemudian akan larut dalam asam sulfat. Oke, itulah dia cara kerja destruksi. Kita lanjut. Yang kedua, cara kerja distilasi. Distilasi, hasil destruksi yang telah didinginkan. Jadi hasil destruksi yang tadi, yang telah kita buat yang di pertama tadi, yang baru kita dinginkan dan diencerkan dengan air yang dipanaskan kembali di dalam alat distilasi. Sampel ditambahkan dengan larutan alkali, misalnya NaOH dan KOH, untuk membebaskan amonia yang terbentuk. Amonia yang terbebaskan akan didistilasi dan dikumpulkan dalam larutan penerima yang mengandung asam borat H3BO3. Larutan penerima ini akan menangkap amonia yang telah terdistilasi dan mengubahnya menjadi senyawa yang mudah dianalisis. Jadi seperti itulah cara kerja distilasi. Lanjut. Dan yang ketiga dan yang terakhir, titrasi. Titrasi cara kerjanya, larutan penerima yang mengandung amonia sekarang dalam bentuk amonium borat akan dititrasi dengan larutan asam standar, misalnya HCl. Titrasi dilakukan sampai titik akhir titrasi tercapai, yang ditandai dengan perubahan warna indikator, misalnya phenolphthalein. Betul sekali, phenolphthalein. Volume asam standar yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi akan digunakan untuk menghitung amonia dan nitrogen yang ada dalam sampel. Kadar protein kasar dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah nitrogen yang ditemukan dengan faktor konversi yang sesuai, biasanya sekitar 6,25. Jadi sekian video atau presentasi online yang tentang teori kejedal yang telah saya sampaikan. Ya mungkin masih banyak kurangnya, jadi tolong mohon maaf dan dimaklumi. Jadi sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.